Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Ya, kami kembali di ruang dengar Anda dengan sajian informasi dan pendidikan di pagi hari ini. Dan hari ini kita di acara Pojok IKM bersama narasumber-narasumber kita di pagi hari ini. Dan jika kalian ingin mendengarkan radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, siaran kami juga dapat Anda ikuti melalui live streamingnya yaitu di websitenya tvfm.analogka.co.id dan Instagramnya Radio Tuntung Pandang, fanpage Facebooknya LPPL Tuntung Pandang FM. Dan jika kalian ingin dialog interaktif bersama narasumber kita di pagi hari ini, tentunya kalian bisa telepon atau via WA di pagi hari ini di 0812 5667 5766 di 0812 5667 5766 yang dipandu oleh Muhammad Peri dan Rizka. Oke, ya, dengan Mbak Rizka ya di pagi hari ini. Ya. Oke, Mbak Rizka, kita ingin menyapa narasumber-narasumber kita di pagi hari ini dengan Mas Imam Wahyudi. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, dan ada Ibu Jamilah nih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat juga Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Dan yang terakhir ada Ibu Rina ya, Bu ya? Iya. Nah, oke, apa kabar Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Oke, Mbak Rizka, bisa diperkenalkan profil narasumber di pagi hari ini? Ya, Ibu Rina mungkin dengan produknya yang dibawa ini belum ada yang tahu ya pada Iya, kita. betul. Hari ini Ibu Rina membawa apa, Ibu? Membawa tas dari Sasirangan, kemudian dari tas purun kombinasi. Jadi secara detail untuk menganyam purun itu saya tidak bisa, jadi lebih ke kombinasinya aja. Oke. Ya, ini untuk produknya mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Ibu. Ada produk apa aja yang tergabung dalam Faiza RNH Handmade ya, Bu ya? Ya, ini apa saja yang di... Awalnya bros, Mbak. Oke, bisa didekatkan. Iya. Awalnya bros, ya. Jadi setelah handmade itu mulai redup, akhirnya saya belajar menjahit, jahit baju, tapi alhamdulillah tidak lulus di bagian kerah sama resleting. Jadi alih fungsi, artinya tetap menjahit, tapi lebih yang orang tidak ada mungkin. Jadi ke bagian tas, karena untuk wilayah tanah laut tidak terlalu banyak kayaknya untuk yang tas Sasirangan. Ini dimulai tahun berapa, Ibu? 2018. 2018 baru memulai membuat tas ini. Tepat di bulan September juga. Tepat bulan September juga. Berapa tahun di Belajarnya di 2018, September 2018. Jadi model yang ini kanaya. Modelnya apa? Yang ini yang pertama, ini kanaya. Namanya apa, Ibu? Kanayang. Ini kanaya. Kanaya. Kanayang. Enggak pakai M. Kanaya. 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 Maksudnya model kanaya ini apa, Ibu? Mungkin bisa disampaikan. Memang dari sananya, jadi kami khususnya untuk saya itu pola, bukan mendesain sendiri, tapi beli misalkan di daerah Jawa, kita beli pola, sebagian ada tutorial, jadi kita kerjakan kalau memang ada tutorial, kalau tidak ada ya kita mereka-reka lah. Jadi seperti apa itu nanti. Konsep khususnya yang ada pada tas yang dibuat oleh Ibu ini apa, Bu? Konsepnya mungkin yang digambarkan dari Enggak ada sih, lebih cenderungnya ke Sasirangan. Tapi tergantung permintaan. Kalau misalkan ada yang mau kombinasi kayak yang saya pakai ada kulitnya. Jadi Sasirangannya cuma sedikit. Jadi kalau saya pakai ini pasti ditanya, ini dirombak atau diperbaharui? Enggak, saya bikin sendiri dari awal sampai akhir, sampai bagian dalam juga. Oke, banyak pilihannya ya, Bu ya? Iya, banyak model-modelnya. Ini berarti dengan tas yang kombinasi tas antara Sasirangan dengan model tas-tas yang sekarang. Tas modern lah. Ya. Dan kita bergeser ke Ibu Jamila. Iya. Ya, dengan Ibu Jamila ini dari Vanesia Sasirangan. Nah, ini produknya mungkin bisa disampaikan, Ibu, ada produk apa aja dari Vanesia Sasirangan? Ada kain, terus baju jadi. Ada kain Sasirangan dan juga baju jadinya. Nah, ini berarti memberikan
penjahitan juga. Iya. Selain pembuatan kain dan juga langsung dijahitkan. Dan ini mulai tahun berapa Ibu adanya? Kalaunya menjahit sudah mulai bukan umur saya kelas 4 SD sudah bisa menjahit baju. Sudah mulai jahit dari kelas 4 SD. Iya. SD ya. Kalau yang bikin sesirangan ini baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Itu udah 5 tahun. Dari 2015 tadi. Iya. 15. Mungkin kalau dari 2015 ke sebelumnya itu ada menjahit apa? Apakah sebelumnya sasirangan juga gitu? Dulu tuh bikin baju, terus ikut pelatihan, coba-coba bikin, ternyata ramai yang beli. Jadi akhirnya menjahit baju dilempar ke penjahit, kita bikin sesirangan aja lagi. Jadi awalnya dari coba-coba. Ya, kita coba-coba langsung ikut pelatihan ya Bu ya, dan ternyata banyak yang beli ya Bu ya, langsung Ibu yang bikin dari sesirangan tersebut. Oke. Dan ini pekerjaannya produknya di rumah sendiri untuk kain sesirangannya Bu? Iya, di rumah sendiri. Di rumah sendiri. Oke, terkait di rumah sendiri, berapa orang Bu yang bisa memperkerjakan sasirangan tersebut Bu? Kalau untuk mewarna kami ada orang 5, untuk yang jahit jilujur ada orang 50. Wow, banyak banget nih. Soalnya kalau yang bagian jahit jilujur harus banyak orangnya. Rata-rata per hari itu dapatnya berapa Bu untuk satu jurujut itu Bu? Bukan jilujur. Iya, Jilujur. Iya, jurujut tadi. Jilujur apa yang munjung? Ya. Kalau sehari tergantung motif. Kalau full kadang bisa sampai 3 hari. Kalau kada banyak motifnya bisa paling sehari bisa dapat 2 lembar, 3 lembar untuk 1 orang. Menerima pesanan juga Bu? Ya, kalau mau Berdasarkan pesanan. Iya. Apakah ada stok sendiri dan pesanan gitu untuk konsumsi? Kadang udah sempat bikin stok di rumah. Saking banyaknya yang pesan. Alhamdulillah, tapi karena COVID ini banyak liburnya juga. Juga ya. Oke. Oke, terkait pemasaran sendiri nih Bu, Ibu bisa lihat via WA atau via online-nya gitu loh, atau Ibu kata orang Banjar tuh mengandak di kayaknya di Dekra Nasda atau kayak di tambang ulang gedung promosi Sasirangan. Apa ada juga di situ Bu produk Ibu? Ada. Pemasarannya sendiri lewat gimana? Sesuai aja, kadang orang pesan kain ini baru kita bikinkan. Oh iya, karena banyak yang pesen jadi lewat WhatsApp. Iya, oke. Baik, kita lanjut lagi ke Mas Imam Wahyudi. Ya, dengan produknya ini ada namanya Gila Rasa. Nah, mungkin rekan-rekan juga nggak tahu nih Gila Rasa ini apa. Gitu. Mungkin dari Mas Imam Wahyudi diperkenalkan dulu produknya ini apa. Kalau produk kami ini mungkin belum pernah ada di Tanah Laut. Namanya nugget jamur tiram. Nugget jamur tiram, Gila Rasa itulah namanya. Namanya produknya Gila Rasa. Kenapa namanya Gila Rasa? Nah, kita berharap kan orang gila itu dia panas maupun hujan makan apapun dia tetap sehat. Iya betul. Produk kita dengan hantaman persaingan yang luar biasa saat ini kita tetap solid dan tetap maju. Dari sebuah gila bisa jadi menciptakan nama untuk brandnya ya. Dan rasa ya Mas. Dan tadi katanya ini yang pertama maksudnya gimana ya? Sebelumnya kita belum pernah ada, walaupun pernah ada untuk produk nugget jamur, tapi belum pernah ada yang sifatnya itu yang resmi. Kemudian kita membuat suatu olahan yang beda dari jamur, kemudian pembentukan jamur nugget jamur tiram ini. Jadi di sini ada produknya, rekan-rekan adalah jamur tiram. Dan bentuknya itu nugget. Jadi kalau biasanya kita mengira ya nugget itu kan dari ayam, dari ikan, ternyata dari jamur tiram. Oke Mas, jamur tiram sendiri bagaimana tuh pengelolanya atau memesan dari mana gitu? Kebetulan kami sebelum membuat olahannya kami seorang petani jamur tiram. Budidaya jamur tiram dengan melimpahnya hasil panen, kemudian kita berpikir kenapa nggak kita olah saja. Awalnya dari mana? Awalnya sebelumnya kan tadi riwayat pekerjaannya dari PT-PT yang banyak. Kenapa kok bisa berubah jadi ke jamur tiram? Intinya sebenarnya itu bosan jadi pegawai kita tuh. Kemudian ada asumsi orang tua itu bilang tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita tuh berusaha. Jadi kita bosan jadi pegawai, kita lihat untuk potensi di wilayah kita untuk jamur itu juga lumayan besar, makanya kita
masuk di petani jamur. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2016 untuk jamurnya, kalau untuk olahannya kita di tahun 2017. Berarti awalnya belum masuk ke olahannya dulu. Betul. Diawali dengan jamurnya dulu, Betul. dan baru ada produknya. Iya. Ya, dan produknya ini terinspirasi dari mana gitu, dari jamur kok dibuat jadi nugget? Kita ada cita-cita membuat kedai jamur di mana semua olahannya itu serba jamur. Dan saat ini baru ada 3 produk atau 3 menu yang kita siapkan, tetapi kedainya belum jadi. Yaitu sate jamur tiram, kemudian nugget jamur tiram, terus Kentucky jamur tiram. Kira-kira launchingnya kapan tuh Mas? Kalaunya sate jamur tiram kita sudah launching itu di pasar Kelehari, kakaknya menjalankan. Kalaunya untuk Kentucky jamur tiram kita launching setiap hari Minggu sebelum COVID itu. Tapi setelah COVID ini RTH tutup, jadi kita Iya. Ya, jadi ada 3 produk dari Gila Rasa, betul. yaitu sate, terus tadi nugget yang pertama, Iya. sate, dan yang terakhir Kentucky, Kentucky. Betul. Kentucky. Iya. Jamur tiram. bukan kritik ya. Saya keripik Kentucky nih teman-teman ya. Oke, lanjut kita lagi ke Ibu Rina ya. Oke. Iya. Dan ini kan saya melihat dari purun nih Bu, ada kombinasinya dari sasirangan juga. Nah, terkait purunnya sendiri Ibu, dapatnya dari mana Bu? Dari Desa Takisung sendiri, Pak. Oke, dari Takisung sendiri ya Bu ya. Jadi mau Ada pengrajinnya di sana. Oh, di Desa oke. Keramat. Jadi dari pengrajin Ibu kerjasama ya Bu ya. Oke. Dari pengrajin ke sana lalu Ibu kombinasikan Iya. dengan sasirangan tersebut. Ada yang dari bakul, asli bakul. Kalau gini kan bakul. Kalau gini dari tikar. Oke, Tika. apa bedanya Bu yang bakul sama tikar? Kalau bakul kan kita nggak merubah apa-apa. Jadi Oh, bentuknya iya. cuma merubah tali. Tali aja Iya. ya. Jadi tali sesuai permintaan. Kalau ini dari anyaman tikar kita potong kemudian kita jahit. Oke, yang banyak peminatnya dari mana nih Bu? Dari Tika kah apa dari aninya sendiri? Kebanyakan dari purun asli. Purun asli, Yang iya. asli berarti yang Iya, tas. yang digambariskan. Iya. ini berarti purun dulu baru Iya, dikasih tas purun, iya. dikasih sasirangan. Sasirangan. Kalau yang ini Tikar. tikar dulu baru Dipotong. ada ini ya. Ini. Terkait harga berapa sih Bu dalam harganya satu tas purun dan itu tadi? Macam-macam. Ada kalau misalnya kombinasinya sedikit tanpa tali ini, misalkan seaslinya kadang-kadang saya jual 50, tergantung dengan ukuran. Berapa Bu? 50.000. 50.000 satu Iya. ini ya Bu ya. Iya. Satu tas. Tapi kemarin saya jual 125.000 yang kayak gini, tapi ditambah lagi dengan pita bunga-bunga dan sebagainya. Oke. Variasinya Iya. mana ada Iya. ininya. Dan itu tergantung pesanan juga ya Bu ya. Iya. Terkait pesanan sendiri dalam satu hari berapa banyak sih Bu untuk Ibu sendiri? Kalau harian ada kadang-kadang ada karena memang pekerjaan Pak. Iya. Separuh hari dari jam 8 sampai jam 2 kan kita ada di sekolah. Dan Ya. Ibu bisa ngerjakan ini berapa dalam berjam itu dapat bisa ngerjakan tas ini berapa? Kalau untuk purun spesial seperti ini 2 purun bisa dengan waktu tadi yang Ibu sendiri yang ngerjakan? iya. Masih sendirian? Mungkin Belum ada karyawan? karyawan ada tetapi mereka kadang-kadang mau kadang-kadang tidak. Jadi Oke. tidak menetap nggih, karena tetap ya Bu ya? nggih, karena upahnya itu Pak mintanya yang agak tinggi. Oke. Sedangkan harga kan, wih bahannya sudah purun ini pasti murah. Kenapa jadi mahal seperti ini kan itu masalahnya. Iya. Nggih. Jadi dengan setengah hari ternyata bisa memproduksi 1 bahkan 2. Dua. Untuk purun Bu ya. Tapi kalau untuk tas seperti ini 1 hari saya nggak sanggup. Kira-kira berapa kalau yang tas satunya ini? Kalau yang ini 2 hari. Oke. Kalau yang ini ya kurang lebih karena kadang-kadang saya pola dulu seharian, kemudian nanti menggosok ini kan dilapis dulu pakai lapisan apa? Kalau saya menggunakan M70. Apa itu M70? Apa ya? Perekat khusus baju Oh, untuk kerah-kerah iya. yang biasa dipakai kerah itu nih. Nah, habis itu dirangkai separuh-separuh dulu, nanti baru dirangkai lagi bagian luar, bagian dalam lagi, baru dilanjut. Terakhir subuh tadi baru
tali semua. Oke, banyak prosesnya ya Bu untuk satu tas saja ya Bu ya. Ini spesial untuk ini memang lembur selama 1 minggu karena memang stok nggak ada sama sekali. Jadi beliau ini mempersiapkan hadir di sini dengan tas-tas yang cantik-cantik ini. Iya. Nanti berjuang juga karena sampai nggak ada stoknya di rumah. Terima kasih banyak loh Ibu. Dan kita bisa lihat di sini ada yang tasnya kurut, ada yang tasnya ini namanya apa Bu? Tas modern. Kalau ini Annaila. Annaila. Annaila ini, kalau ini Annaila 3-in-1. Annaila 3-in-1. Oke. Jadi ini kakaknya, ini Oke. adiknya. Oh iya. Apa perbedaannya Bu antara kakak dan adik ini Bu? Sebenarnya sama ukuran. Oh, ukuran Satu aja. ukuran, yang kedua ini. Oh. Apa ini? Ini apa beda? Ini kalau bahannya nggak masalah Mbak, tapi ini lengkungan ini. Oh iya, Ini. ciri khasnya Ini, sendiri ya kalau Bu ini ya. kan polos. Detail Ini. jahitnya. Ini. Oh yang ini berapa Ibu yang tas Naila kotak beradik? Kalau ini baru. Belum ada harganya. Apa istimewanya nih Bu dari produk-produk Ibu yang Ibu bawa di pagi hari ini Bu? Oke, kalau saya memakai busa hati bagian dalam, oke. Kemudian perintilan ini bagian ini, saya pasti memilih yang tebal. Oke. Karena kan ada beberapa jenis nih. Kalau untuk yang ini pulsin ya yang biasa aja. Jadi bagi kalau menurut saya unggulannya bagi yang itu selain mungkin jahitan, kemudian kita tidak menggunakan kayak resleting apa segala macam, kita tidak menggunakan yang biasa-biasa. Ini ambil bahannya dari mana? Surabaya, bisa dari Jakarta, gitu. Jadi semuanya kita ambil dari luar bawah. Oke. Online. Online juga ya Bu. Iya. Oke Mbak Rizka, kita lanjutkan narasumber kita selanjutnya nih. Ibu Jamila. Oke. Produk sasirangan. Ini Bu, kan sasirangan ini kan di tanah laut kan berbagai macam motif. Dan untuk Ibu sendiri motifnya apa sih Bu? Yang menjadi ciri khas dari sasirangan Ibu Jamila. Dari Vanessa Sasirangan Dari Vanessa Sasirangan. Kalau dari ulun mungkin bentuk anggreknya beda ya sama teman-teman. Ya sama. Apa bedanya Ibu? Kalau orang lihat pasti sudah tahu, oh itu pasti punyanya Vanessa. Pasti tahu. Kita ada Ciri khasnya di Ciri mana khasnya. bisa digambarkan gitu. bentuknya itu seperti mana? Ini punya sampean. Nah, ini salah satu contohnya tas ini. Ini punyanya ibu ini. Ada kerjasama juga nih dengan Ibu Jamilah nih Bu. Iya, memang cita-citanya kami berdua ini sebenarnya sama. Jadi beliau pengen menjahit baju sasirangan, beliau yang produk sasirangan, beliau yang ada karyawan untuk jahit. Jadi nanti kerjasamanya tasnya ke saya mungkin. Seperti ini. Oh iya. Kan Baru selesai. Udah selesai. Ya. Sama nih. Sama. Sama dengan bajunya. Didesak itu buat 2 hari. 2 hari harus selesai. Harus selesai. Ya, kalau saya jahit baju 3 jam selesai, jadi Sudin harus selesai jahit kan. Oh, ada rekan waktunya nih Rizka. Ini sama-sama base-nya di Takisung atau gimana? Saya kisah ibu bati-bati. Bati-bati. Jaraknya jauh kok kan? Jauh. Tapi bisa jadi Nggak masalah mbak. Gak masalah, jarak tak menentukan. Iya. Jauh. Ya, Mengati. bentuknya sendiri anggreknya ini dibentuk apa kalau dari Vanessa? Kalau bentuk dari teman kan beda. Kalau dari kami mungkin ya sama ini tadi. Ada berbentuk anggrek bulan bu. Nah, kalau yang seperti lain, khasnya. kalau menurut saya nih, kalau yang lain itu kan agak kuncup, agak apa gitu kan. Kalau ini kan lebih mirip dengan anggrek bulan yang sebenarnya. Oh iya. Lebih mirip dengan bunganya. Iya. Terkait harga sendiri Bu, untuk satu kain kan ada yang berbeda nih, ada yang lebih apa ya kisarannya gitu ya. Harga sekitar 100 bisa lebih. Tergantung misalnya kayak kalau full motif lebih mahal harganya. Pokoknya ada jenis apa aja nih? Mungkin ada yang polos, ada yang kayaknya ada yang dijahit tadi ya. Kan ada yang sudah jadi itu Bu. Tapi kalau ini ada yang sesuai permintaan, ada yang minta di bordir seperti ini Kalau di bordir kisaran harganya sekitar 200 sampai 300. 200 sampai 300. Kalau yang polosan? Kalau polosan paling bisa dapat
200. 100-200 ya. 100-200 ya. Untuk bajunya kalau jahitannya berapa? Kalau misalnya satu set gitu ya biasanya langsung. Kalau satu set tuh kadang misalnya tidak pakai bordir sama jahitnya 200. Tapi motifnya tidak full. Oh, oke. Oke. Oh, oke. Oke. Memang dijahitkan langsung tidak full atau karena potongan? Bukan kayak ini kan tidak ada loh ini, ada full sasirangan. Oh iya ya. Nggih. Motifnya Kalau bisa minta full sasirangan Bu, kayak gimana Bu? Harga sasirangannya misalkan harga 200 nih, Pak jahit kan 100, jadi kita kalikan seperti itu aja. Oh iya ya, dikali 2 ya. Oh, oke. Dan bisa tersendiri ya Bu ya pesanannya Bu ya. Bisa. Oke. Dan untuk Ibu sendiri untuk penjualan sendiri di mana aja Bu, di via medsosnya? media sosial. Media sosialnya gitu, atau di via WA atau kan di Facebook, di Instagram ada gitu. Instagram ada. Apa Ibu namanya? Bisa disebutkan Bu? Vanessa Sasirangan. Vanessa Sasirangan. Iya. Nggak ada underscore-nya nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Dan itu di via WA-nya kan tadi ada disebutkan di nomornya berapa Bu? Nomornya pos, lupa kan, lihatin dulu. Soalnya lupa. Pos 0823 5303 3928. Oke, sekali lagi Bu, supaya pendengar kita lebih. Oh iya, 0823 5303 3928. Oke. Iya, Itu. biasanya dia memang menerima pesanan dari dari WhatsApp, WhatsApp. jadi ya kekuatannya di situ. Mm-mm. Oke, kita geser lagi ke Mas Imam Wahyudi. Oke. Siap. Dengan produk nugget jamurnya, Iya, jamur tiram. Wah. jamur tiram. Nah, ini kenapa fokusnya ke jamur tiram? Ada terinspirasi apakah karena memang di sini produksinya jamur tiramnya tinggi gitu Kak, awalnya? Ya karena awalnya kita petani jamur tiram itu tadi, makanya kita berfokus di situ. Kemudian kita ingin menjadikan kampung kita juga kampung jamur tiram juga gitu. Kampung di mana itu Mas? Di Bumi Jaya, Oke. Wah, dekat aja nih. dekat aja. Memang ada rencananya waktu di kampung jamur tiram. Ya cita-cita saya. Cita-citanya. Cita-cita. Iya. Oke Mas, terkait satu produk pembuatan sendiri bisa menghabiskan jamur tiram berapa Mas? Kalau kita biasanya satu kali produksi itu hanya 10 kg saja satu hari. Satu hari Satu 10 kali bikin kilogram. 10 kg. Jadinya berapa? Kalaunya jadinya itu kalaunya 10 Kilo. kg jamur itu jadinya kalaunya produk yang kemasan 500 gram itu kurang lebih jadinya 50 box. Iya. Oh, banyak juga ya. Ya, Ini produknya ada yang dalam box, ada yang dalam kemasan atau gimana? betul. Kemasannya ini kan ada dua kemasan, yang 200 gram sama yang 500 gram. 200 gram sama 500 gram. Betul. Dan harganya? Harganya kalau yang 200 gram 10.000, kalau yang 500 gram 25.000. Lebih murah yang 500 gram atau sama aja itu? Sama aja ya? Kalau sebenarnya kalau isinya sama, tapi kan kalau yang 500 gram dia kan bonus buat. Oh iya, ada bonus tempatnya yang bisa dipakai. Betul. Iya, betul kayak gitu. Ya, untuk pembelinya ini dari mana aja datangnya Pak? Kalau kita via online Mhm. itu sampai ke Banjarbaru, sampai ke Kandangan juga. Oke. Sampai luar daerah udah. Iya. Berarti ada delivery-nya juga untuk daerah Tanah Laut ya Mas? Untuk tanah laut ada delivery kita. Oke, mantap nih. Juga untuk kaum rebahan Iya. dari rumah aja perlu delivery. Iya, betul. Bisa pesannya di mana Mas? Bisa di 0853 4679 8282. Bisa diulang? 0853 4679 8282. Oke. Itu tempat delivery apa tempat pesanannya? Itu pesanan Pesanan Kalau PW. deliverynya beda atau sama? sama saja. Sama Oke. aja, Ya, itu betul. bisa. Nanti setelah hubungi kami akan hubungi reseller kami untuk mengantar ke pelanggan-pelanggan kami. Oke. Oke Mas, ini kan terkait delivery sendiri kan maksimal apa ya pemesanan sendiri berapa sih Mas? Apakah ada minimum order? Iya. Dengan order di wilayah-wilayah sekitarnya itu kalau yang besar ini 2, Oke. Yang kalau 500 yang gram. kecil ya yang 500 gram, kalau yang kecil itu 3 Oke. Ya, bakal diantar ke Lehari sekitar. wilayah sekitarnya. Oke. Dan untuk daerah
kabupaten lain kayak gimana Mas? Kan tadi Kalau Mas. daerah kabupaten lain kita pakai box. Oke. Ya pakai box kita kirim. Kalaunya itu di atas satu box, kita ada reseller kami yang langsung ngantar ke sana. Oke, berarti Mas ini buka cabang juga ya Mas ya? Harapan kami seperti itu. Oh ya, oke. Tahannya berapa lama ini produknya? Kalau di dalam box seperti ini kita tahan 3 bulan lebih di dalam freezer. Kalau misalnya tidak dimasukkan ke dalam. Kalau di dalam suhu ruangan kayak gini, ini 1x24 jam sudah berubah karena ini tanpa bahan pengawet. Oke. Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet, tanpa MSG. Waduh. Jadi sama aman untuk anak-anak. Oke. Kalau kan orang masa kini udah makanan yang sehat. Iya, betul. Ya, dalam pengerjaannya ini berapa orang kalau karyawannya? Kalau kita 5 orang, Sudah ada 5 orang sudah ada 5 orang. di Bumi Dewi semua. Betul. Oke. Tetangga Lima sekitar. orang. Oh, tetangganya juga. Yang ambil manfaat untuk orang lain. Oke. Bisa manfaatkan untuk orang lain juga. Ya, mantap sekali lah. Ini memang kerja sama gitu, misalnya ada yang masak, oh gue pakai sama bajunya gitu ya, untuk acara. Kalau sebelum kalau selama ini ya belum kenal sama Bu Jamila, jadi mereka beli kain, sisanya itu dari tas misalnya 1/4 meter, gitu. Terus dikembalikan sisanya mereka pakai untuk baju. Jadi itu penjahit lain. Jadi kalau dari sekarang tahun depan, insya Allah itu udah ada mulai kerjasama termasuk dengan Ibu Jamila rencananya. Kerjasamanya dengan Penjahit. Oh, penjahit. Iya, jadi kita menyiapkan jahitan baju tas, misalkan ini mereka mau model yang seperti apa bajunya, kita siap melayani. Oh, Oke Bu, bisa ditekan tadi mic-nya. Oke. Nah, digeser. iya, siap ya, siap. Ya, untuk masa pandemi ini perubahannya apakah tapi sudah siap ya dengan karena sudah bertahan di masa pandemi ini, salah satunya dengan mempersiapkan kerjasama. Iya. Salah satunya ya. Yang order masih ada. Oh masih ada. Oke. Ini kan Ibu tadi belum mempromosikan di media sosialnya. Di media sosialnya apa sih Bu? Atau Facebook ada 2, satu nama pribadi sendiri Rina Hartati, yang kedua Bunda Najla. Karena sempat ada error sebentar kemarin di Facebooknya, jadi Bunda Najla. Kemudian ada Instagram juga, ada WA juga. Instagramnya apa sih Bu? Instagramnya Rina Hartati. Rina Hartati. Dan nomor WA-nya sebutkan juga nih Bu. 0812 5499 5210. Oke, sekali lagi. 0812 5499 5210. Oke. Siap. Siap, kita lanjut Lihat ke Ibu Jamila. Terkait dengan masa pandemi COVID-19, Ibu bagaimana dengan kondisi orderan dari Vanessa Sakti? Sepi, Oh, sepi. sama sepi, Terdampak semuanya. terdampak 3 bulan. Sepinya ini perubahannya dari sebelum dengan sesudah itu bagaimana? Mungkin orderannya dulu berapa gitu? Dulu sebulan hampir 400 lembar kain. Sesudah kompet ini 3 bulan down di rumah. Udah di rumah. Di rumah akhirnya tambah gemuk. Tapi memang dasar gemuk dulu. Orderannya mungkin sampai 3 bulan terakhir ada jumlahnya. Yang sekarang Iya. Per bulannya jadi berapa pesanannya? Kalau kemarin kan sebelum masa pandemi ada sampai 400 lembar. Kalau sekarang 1 bulannya jadi berapa kira-kira? paling 200. Sampai 50% ya. 50%. Oke. Dan untuk Mas Imam Wahyudi. ini terkait dengan pandemi COVID juga, bagaimana dengan orderan nugget jamurnya? Kalau yang orderan alhamdulillah juga terdampak juga ini. Iya. Juga. Kurang lebih 60-80%. Wah, banyak kali. Biasanya berapa kalau tiap bulannya? Kalau kita tiap bulannya untuk omsetnya kurang lebih sekitar 10-15, kalau sekarang sisanya paling 2-3 saja. 10-15 ini berapa maksudnya? 10 atau 15 juta untuk omset. Kalau sekarang itu mungkin sisanya hanya 2 atau 3 juta saja. Oke. Ini bagaimana dengan teman dengan karyawan? Kalau yang untuk karyawan kita kan sistemnya kan burongan. Oh iya. Iya. Jadi borongnya bisa aja Mas. Iya. Dan kemudian kita kan
untuk mengerjakannya tidak di hari atau jam kerja. Hmm. Dalam artian jam kerja itu kan kalau kita jam kerja biasa kan jam 8 sampai jam 4 atau jam 7 sampai jam 5. Oke. Makanya kita mengikuti kesenggangan mereka. Hmm. Mereka senggangnya itu kalaunya sore, ya sore, kalaunya malam, ya Malam aja. Oke. Terbuka ya. Iya betul, terbuka. Oke Mas, ini kan cara kita ini kan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Terkait dari dinas tersendiri, adakah pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu atau masnya tersendiri di sini? Dari Mas Imam sendiri. Kalau saya sendiri banyak sekali untuk dari dinas perindustrian yang membantu kami. Kami pernah mengikuti pelatihan yang pertama itu pelatihan kemasan, kemudian untuk labeling, kemudian untuk sertifikasi halal kemarin juga difasilitasi oleh dinas perindustrian. Oke, berarti sudah sertifikasi halal ya Mas ya? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, wah mantap nih rekan dengar, karena dari produk-produk tanah laut sudah mengikuti sertifikasi halal nih ya kan? Iya. Oke. Untuk Ibu Rina sendiri gimana Bu? Untuk pelatihan diri aja? Mendapatkan fasilitas dari dinas. Iya, ada. Yang pertama kemarin pelatihan dari dinas perindustrian ya. Iya, betul. Yang ke Jogja. Ya. Pelatihan, kalau saya pelatihan purun, anyaman purun. Oke. Di Jogja kemarin. Ibu aja atau sama Sama rekan-rekan yang ada di Desa Kramat. Jadi orang Lima, khusus Katisum termasuk saya dibawa ke Jogja. Ke Jogja. Kita berapa hujannya? 5 hari. Iya. Ada 15 kemarin bagian kayu 5, bagian sasirangan pewarnaan itu 5, jadi bagian anyaman purun 5. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin di sentra EKM itu ada pelatihan kulit dengan narasumber orang Jogja gitu. Pelatihan kulit untuk tasnya. Iya. Didatangkan dari Jogja. Iya. Nah ini teman-teman tadi tutung pandang ya, karena ibu-ibu dan masnya di sini sudah banyak pelatihannya dan tidak dipungkiri lagi keahlian-keahlian mereka ya Mbak Rizka ya. Karena sudah terjamin, tentunya yang dalam produk makanan sudah terjamin produknya. Iya. Kemasannya juga sudah diberikan pelatihan dan Nah, ahli. betul. Dan untuk produk dari Ibu Rina dan juga Ibu Jamila. ini juga sudah mendapatkan pelatihan sampai ke luar daerah. sampai ke Jogja. Dan di situ bisa bertukar pendapat juga ya Bu, Iya. gimana baiknya ya kan, gimana ke depannya. Nah, ini terkait ke depannya nih, apakah ada kepikiran untuk mengembangkan lagi produknya? Apakah ada sebuah rencana rahasia gitu? strategi baru untuk penjualan sendiri? Pastilah, pasti kan setiap kita yang ingin maju pasti ada. Iya, ada harapan yang ingin kita capai ibaratnya nih. Kalau saya karena saya ini ngajar di SMP, kebetulan materi serat purun itu ada di kelas 1, kemudian materi perca ada di kelas 9. Jadi pengennya kedepannya anak-anak juga bisa. Jadi kira-kira bakalan ada tas dari perca dan juga serat-seratan. Ya, Ini kan sudah masuk serat. Serat ya, serat purun. Iya, ini sudah masuk mungkin. Jadi itu yang kedua pengennya artinya kita punya kerjasama termasuk dengan Ibu Jamila, artinya saya bagian tas, Ibu Jamila bagian sasirangan, kemudian nanti ada bagian jahit juga. Jadi pengennya ada galeri, ya. Jadi di situ sudah ada. Oh ini tasnya, oh ini model bajunya seperti ini, sasirangannya mau yang seperti apa, tinggal pilih. Jadi dari perkembangan produk, tapi juga ada perkembangan dengan mitra kalau dari Iya, benar. Nah kalau dari Ibu Jamila sendiri, apa rencana kedepannya nih Bu dengan produk ini? Apakah ada rencana-rencana yang bisa diceritakan? Strategi barunya gitu. Kepengennya sih bikin butik. Oke. Ya, jadi kan seperti perencanaan kami, ulun bikin baju langsung sasirangan, jadi sama tas. Nah, rencana seperti itu. Caranya sampai bakalan ada butiknya ya. Kalau sekarang masih ada apanya? Kalau di rumah masih butik rumah nih? Masih rumah. Masih rumah. Oke, masih rumah. Nanti akan dibuka butik. Rencana ya Mas Imamnya sendiri. Kalau kita selalu ingin berkreasi ya, karena kita beranggapan bahwasanya selama kalau kita berhenti untuk berkreasi, maka saat itu usaha kita akan terhenti. Oke. Itu quotes video apa kata-kata
Iya, betul. Oke, ibu-ibu dan masnya di sini, ini kan sudah menjelang di ujung acara nih kita nih. Ada nggak harapan-harapannya untuk penjualan sendiri gitu, Bu? Kalau dari siapa dulu? Nah. Kalau dari siapa dulu? Nah, ya Ibu Rina aja ini. Dari dulu. Kita berputar. Selalu saya. Harapannya ke depannya artinya dalam sisi penjualan ingin lebih meningkatkan lagi. Yang jelas ingin merambah ke dunia internasional kalau Risma, paling tidak nasional aja dulu kan susah kan untuk mencapai arah ke sana itu, apalagi tapi alhamdulillah artinya dinas perindustrian kita sangat mendukung, bahkan ibaratnya kayak Bapak Kadisnya sendiri kan terjun langsung ya, dan kebetulan beliau adalah teman dari suami saya. Jadi berkomunikasi kita lancar, artinya tidak ada jika, dan beliau selalu mendengarkan apa yang kita keluh kesahkan. Jadi sangat baik. Untuk Ibu Jamila sendiri itu apa harapannya, Bu, untuk penjualan sendiri atau kedepannya gitu harapannya? Harapannya Ya. bisa kalau bisa sih ya seperti tadi mau bikin butik, bisa sampai ke mana-mana. Internasional. Iya. Iya, internasional. Ada. Siap. Dan kembali lagi ya Bu ya untuk pembeliannya Bu ya dari dulu kembali ke dulu lagi ya Bu ya, terus kesalahan lagi gitu. Iya, semoga rencana sesuai dengan harapan. Amin. Dan Mas Imam sendiri gimana nih Mas? Harapannya kita sendiri sih berharap ya terutama yang bikin kedai tadi itu. Iya. Ya kalau secara umum sama aja dengan rekan-rekan yang lain, kedepannya lebih maju lah. Nah, tapi bagi saya pribadi peranggapan usaha kita tidak dikatakan berhasil sebelum usaha kita itu bermanfaat untuk orang lain. Nah betul sekali itu Mas. Maksudnya gimana ya? Sekarang ini kalau usaha kita berhasil, tetap tidak dikatakan berhasil kalau tidak berguna untuk orang lain. Ya. Dalam artian kalau yang bermanfaat orang lain berarti kita kan merekrut tenaga kerja. Iya betul, kita merekrut ya Mas. Kalau mempelajari tenaga mereka itu kerja ya. berarti usaha kita berkembang. Kalau berkembang kan berarti berhasil. Iya. Seperti itu. Makanya kita beranggapan bahwasanya usaha kita tidak akan berhasil apabila tidak bermanfaat orang lain. Makanya ini berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Betul. Iya betul, multi mantap banget dah. Iya. Karena dari segi penjualan sendiri bisa membuka peluang usaha untuk masyarakat sendiri ya di daerahnya masing-masing gitu. Dimulai dari tetangga dulu. Iya, dari tetangga. Baru lebih luas lagi.